Pasalnya, saat ia menggugat cerai Sajat untuk kali pertamanya beberapa waktu lalu, tanpa beban dan bersalah, ia justru muncul dengan foto-foto mesranya bersama Sajat yang berbuntut pada pencabutan gugatan cerainya. Kini, di saat gugatan cerainya kembali ia layangkan, ia justru dengan santainya melenggang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Lantas, apakah ini demi sebuah pencerahan bagi nasib pernikahannya? Atau justru Niki tengah Yang kasasi ya nanggepinnya santai aja sih. Kalau emang harus masuk ya masuk. dibayang-bayangi masuk bui untuk kali keduanya, Nikita Mirzani bertolak ke Tanah Suci Mekah guna menunaikan ibadah umroh. Apakah ini sebuah kebetulan atau Nikita sengaja lari dari kejaran hukum? Setelah menjajal berbagai macam pengobatan alternatif, Olga Syahputra berencana menjajal penyembuhan dengan jalan suntik yang menghabiskan biaya 300 juta rupiah untuk satu kali penyuntikan. Ada suntik itu, ada lagi terkenal, sekali suntik 300 juta. Mudah-mudahan itu bermanfaat gitu loh. Suntik apa, Mak? Suntik buat seluruh tubuh. Antibody. Benarkah polisi akan segera menetapkan Guntur Bumi sebagai tersangka? Mungkinkah ini akhir dari persembunyian Guntur Bumi? Selanjutnya kami berharap dengan bukti yang sudah cukup, saksi yang sudah cukup, Guntur Bumi bisa ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan bisa ditahan. Ada apa dengan Daus Mini? Benarkah Daus begitu menikmati kebebasannya bisa lepas dari Yunita Lestari? Set. Training. Rambutnya saya gadein buat bayar pengadilan. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb On Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Setelah eksepsinya ditolak Mahkamah Agung dan resmi menggugat cerai sang suami Sajat Ukra. Benarkah jika kepergian Nikita Mirzani ke Tanah Suci Mekah dalam rangka ibadah umroh untuk menenangkan diri? Atau justru ini cara Nikita untuk lari dari kenyataan hidup atas segala problematika kehidupannya meskipun ia mengaku pasrah jika ia harus kembali dibui? Lantas apa yang membuat Mahkamah Agung harus menolak eksepsi yang diajukan oleh Nikita? Dan benarkah jika adanya pihak ketiga serta menjalani hubungan jarak jauh yang membuat Nikita akhirnya berani menggugat cerai Sajat Ukra? Pemirsa, ini dia kisahnya. Di tengah kabar jika dirinya akan segera dibui, tiba-tiba saja artis sensasional Nikita Mirzani kemarin justru bertolak ke Tanah Suci Mekah guna menunaikan ibadah umroh. Dugaan pun muncul, apakah kepergian Nikita ke Tanah Suci ini murni ingin menjalankan ibadah umroh atau Nikita sengaja lari dari kejaran aparat pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang akan segera memenjarakan dirinya. Pasalnya, permohonan kasasi Nikita atas vonis dirinya dalam kasus penganiayaan terhadap dua bersaudara, Beverly dan Olivia pada bulan September tahun 2012 ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Enggak, emang dari Januari itu udah daftar. Cuman memang dapetnya pas di bulan April. Tadinya tadinya mau bulan Maret, cuman kan tiba-tiba dapat musibah, papa meninggal gitu. Jadi diundur bulan April dan sekarang baru bisa berangkat. Perjalanan umroh kali ini sama aja sih, niatnya ibadah. Dibilang berat-berat banget sih enggak ya. Cuma memang ya kan kayak kasasi ditolak gitu kan ya, tapi nggak jadi masalah. Kalau memang harus masuk ya masuk lagi, tinggal 1 bulan kok, nggak terlalu lama gitu. Ya udah itu aja sih.
Nikita boleh saja berkelit jika kepergiannya yang telah ia rencanakan sejak bulan Januari silam tidak berkaitan dengan ditolaknya permohonan kasasi dirinya yang telah diputus oleh pihak Mahkamah Agung pada tanggal 16 April kemarin. Namun, Nikita tidak juga bisa lari dan menghindar dari proses hukum ini karena bukan tidak mungkin sepulangnya ia dari menunaikan ibadah umroh nanti, pihak berwajib akan segera menjemputnya untuk menjebloskan dirinya ke dalam tahanan. Umroh ini kan istilahnya merupakan kepentingan keagamaan yang perlu juga dihormati ya. Mungkin saya kira pelaksanaan eksekusinya nanti diserahkan kepada jasa penuntut umum, dan saya kira mungkin jasa penuntut umum pun juga punya kebijaksanaan nanti pelaksanaannya eksekusinya itu setelah umroh. Mengenai eksekusi itu bukan lagi wilayah dari Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan, itu adalah wilayah dari kejaksaan. Kita tunggu aja nanti. Register perkaranya adalah 24K/Pit/2014. Pengadilan pengaju adalah Jakarta Selatan. Amar putusannya berbunyi tolak kasasi. Yang kasasi ya nanggapinnya santai aja sih. Kalau emang harus masuk ya masuk. Kini musnah sudah harapan Nikita untuk bisa lolos dari tembok penjara setelah berbagai upaya agar ia tidak meringkuk kembali dalam tahanan telah ditempuhnya. Pasalnya, sejak dirinya terseret kasus pidana akibat keributan yang ia lakukan di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, awal September 2012 silam, Nikita memang terbukti memukul Olivia. Ia pun sempat mendekam di tahanan Polda Metro Jaya selama 57 hari hingga ditangguhkan penahanannya. Kemudian pada 24 April 2013, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 bulan kurungan, Nikita pun langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sayang, bukannya memperingan, Pengadilan Tinggi justru menambah hukumannya menjadi 5 bulan kurungan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu tanggal 24 April 2013 dengan nomor pidana perkaranya 994 Pit B 2012 PN Jakarta Selatan, di mana terdakwa Nikita Mirzani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum dengan pidana penjara selama 4 bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yaitu dengan putusan Pengadilan Tinggi tertanggal 23 Juli 2013 nomor 174 Pit 2013 PT DKI Jakarta, di mana Pengadilan Tinggi telah memperberat putusan Nikita Mirzani dengan putusan 5 bulan penjara. Perkara ini sudah diputus pada tanggal 16 April 2014 dengan majelisnya adalah Bapak Artijo Alkostar, Dr. Dudu Deswara, dan Ibu Sri Murwahyuni SHMH. Diputus pada tanggal 16 April dengan putusan tolak kasasi amar putusannya. Diputus di Pengadilan Negeri 4 bulan, lalu di Pengadilan Tinggi 5 bulan. Maka putusan yang berlaku ini adalah putusan Pengadilan Tinggi, yaitu 5 bulan. Rekreasi suci Nikita kali ini memang dipenuhi berbagai masalah. Setidaknya dari banyaknya daftar doa yang telah ia susun, sepertinya Nikita juga ingin sembunyi dari persoalan rumah tangganya dengan Sajat Ukra. Walau diketahui telah menggugat cerai suaminya untuk kali keduanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pertengahan bulan April kemarin, apa yang membuat Nikita masih saja menggunakan cincin kawinnya dengan Sajat Ukra? Dan apa pula yang membuat Nikita masih mengaku sayang dan cinta terhadap pria yang berdomisili di Singapura itu? Masih itu. Sayang pasti. Sayang banget. Terus biar Niki aja yang tahu. Bukan konsumsi publik, Niki udah bukan anak kecil lagi, nggak semua masalah harus semua orang tahu gitu. Lagian ini kan masalah keluarga ya, nggak bagus lah diumbar-umbar gitu. Tergantung sama Allah sekarang, balikin semua ke dia.
Bukan Nikita Mirzani namanya jika tak penuh sensasional dan kontroversial. Bukan kali ini saja ia mengejutkan publik dengan segala keanehan dan kelucuan yang sengaja dibuatnya. Pasalnya, saat ia menggugat cerai Sajat untuk kali pertamanya beberapa waktu lalu, tanpa beban dan bersalah, ia justru muncul dengan foto-foto mesranya bersama Sajat yang berbuntut pada pencabutan gugatan cerainya. Kini, di saat gugatan cerainya kembali ia layangkan, ia justru dengan santainya melenggang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Lantas, apakah ini demi sebuah pencerahan bagi nasib pernikahannya? Atau justru Niki tengah